Halo, ayo kita para fans Hot Design kita nonton bareng dan reaction video terbaru dari Hot Design. Hari pertama, aku nyuci sendiri. Ternyata rasanya tidak seburuk yang aku bayangkan. Airnya dingin. Tangan ini sempat kaku di awal, tapi lama-lama terasa biasa. Bahkan ada rasa puas sendiri saat melihat pakaian bersih. Hal sederhana yang dulu mungkin tidak pernah aku pikirkan, sekarang justru terasa menenangkan. Semalam juga dingin sekali, tanpa AC, tanpa kipas, tapi justru lebih nyaman. Angin dari luar masuk pelan, membuat tidur terasa lebih alami. Aku jadi berpikir, ternyata hidup sederhana seperti ini tidak selalu buruk, bahkan terasa lebih tenang, jauh dari kebisingan, jauh dari tekanan. Semua terasa lebih pelan, lebih jujur, dan entah kenapa, aku merasa lebih aman di sini. Walaupun tetap ada rasa waspada, tapi tidak seberat sebelumnya. Apalagi kalau Robby ada di sekitar. Entah kenapa, kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa tidak sendirian. Aku duduk sebentar. Setelah selesai mencuci, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Apa begini rasanya nanti kalau punya keluarga kecil, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, menjalani hari dengan hal-hal sederhana, tapi penuh arti. Aku tersenyum kecil, membayangkan suasana itu. Tidak harus mewah, tidak harus besar. Yang penting, ada kebersamaan. Kalau Tiffany bisa tinggal dekat sini juga, pasti akan lebih seru. Kami bisa saling bantu, saling bercerita, tidak merasa sendiri. Tempat ini bisa jadi lebih hidup, asalkan dijalani dengan tulus, dengan niat yang baik. Aku tahu hidup seperti ini juga punya tantangan, terutama soal masa depan. Kalau suatu hari nanti punya anak, pendidikan tetap penting. Mungkin tetap harus dekat dengan kota. Untungnya sekolah tidak terlalu jauh dari sini, masih bisa dijangkau, jadi tidak sepenuhnya terisolasi. Aku kembali terdiam. Pikiran ini mulai mengarah ke satu hal yang belum pasti, tentang siapa yang akan menemani hidupku nanti. Siapa yang akan ada di sampingku, menjalani semua ini bersama. Aku tidak bisa memungkiri satu nama yang sering muncul, Dobby. Tapi aku juga tidak berani memastikan. Hidup tidak sesederhana itu. Banyak hal yang bisa berubah, banyak hal yang belum pasti. Aku hanya bisa berharap kalau memang ada seseorang yang akan berjalan bersamaku. Dia adalah orang yang bisa membuatku merasa seperti ini. Tenang, nyaman, dan tidak perlu berpura-pura. Aku menarik napas pelan, menatap langit yang mulai terang. Hari baru sudah dimulai, dan aku ingin menjalaninya dengan hati yang lebih ringan, tanpa terlalu memikirkan hal yang belum pasti. Cukup mensyukuri apa yang ada sekarang, dan membiarkan waktu yang menjawab sisanya. Gimana kabar mama ya? Tiba-tiba rasa rindu itu datang lagi. Padahal baru beberapa hari tidak bertemu, tapi rasanya seperti sudah lama sekali. Aku tahu mama pasti bingung, mungkin juga khawatir, tapi aku berharap mama bisa mengerti bahwa aku hanya sedang mencoba menyelamatkan diri dan mencari jalan hidup yang benar-benar aku pilih sendiri. Kalau nanti aku pulang, aku ingin bicara baik. Aku ingin mama tahu isi hati ini, bahwa aku hanya ingin diberi kesempatan memilih pasangan hidupku sendiri, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Aku yakin mama bisa memahami, seperti biasanya, yang selalu lebih lembut melihat keadaan. Berbeda dengan ayah, aku hanya bisa berdoa, semoga ayah cepat sadar bahwa kebahagiaan anaknya tidak bisa ditukar dengan apapun. Aku tidak membenci ayah, aku hanya ingin dia mengerti suatu hari nanti. Sekarang aku mengalihkan pikiran ke hal yang lebih sederhana. Hari ini aku ingin masakan sederhana, tapi dari hati. Pete jengkol. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Mungkin tidak semua orang suka, tapi entah kenapa rasanya khas dan mengingatkanku pada suasana rumah yang hangat. Di belakang sini, tadi aku lihat ada pohon jengkol. Sepertinya masih milik Bang Topan. Nanti
Kalau benar aku ambil sedikit saja. Kalau Robby datang, aku bisa sekalian bilang dan bayar. Tidak enak kalau ambil tanpa izin, walaupun cuma sedikit. Aku ingin tetap jaga hal kecil seperti itu. Aku mulai membayangkan cara masaknya. Jengkol direbus dulu, biar empuk. Lalu dimasak dengan bumbu sederhana. Kuahnya nanti aku campur dengan mie instan. Pasti rasanya unik, sederhana, tapi mengenyangkan. Aku harap Robby suka. Setidaknya dia bisa makan dengan tenang di sini. Tidak hanya datang menjaga, tapi juga merasakan sedikit kenyamanan. Besok, mungkin aku bisa masak yang lain, kangkung, tumis, ayam goreng. Yang penting berganti-ganti, supaya tidak bosan. Walaupun sederhana, tapi kalau dimasak dengan niat, pasti terasa berbeda. Aku tersenyum kecil lagi. Hal-hal seperti ini yang dulu tidak pernah aku bayangkan, sekarang justru terasa menyenangkan. Menyiapkan sesuatu untuk orang lain, tanpa beban, tanpa paksaan, hanya karena ingin. Mungkin seperti ini rasanya membangun kehidupan pelan-pelan. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup dan hangat. Aku melihat ke arah jalan kecil lagi, berharap nanti Robby datang, dan hari ini bisa terasa sedikit lebih hidup dengan masakan sederhana.